Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Semoga cepat terkuak di bulan Januari. Harapan saya seperti itu, karena kemarin saya prediksi Januari kayaknya ada energi bagus untuk kasus ini. Nggak taunya siangnya ada dirilis sketsa wajah ya. Semoga saja sih bulan Januari bisa terungkap, harapan saya seperti itu. Dan kali ini kita bahas-bahas saja. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kalian yang sudah komen di akun saya. Ada pertanyaan, apakah itu Danu? Saya jawab bukan. Sketsa itu bukan wajah Danu, wajah orang lain. Apakah itu anaknya Bu Mimin? Bukan. Apakah itu kekasihnya Amel atau mantannya? Bukan. Orang ini ada kaitannya dengan, menurut feeling saya ya, menurut feeling saya orang ini ada kaitannya dengan saksi-saksi yang ada kaitannya di KP disuruh Banpol. Saksi-saksi ini siapa? Ada hubungannya dengan itu kalau menurut feeling saya. Jadi kalau kalian ingin tahu siapa ini, cobalah dikuliti lagi. Saksi ini kenal siapa? Saksi ini kenal siapa? Adakah yang dia kenal? Ada yang wajah ini? Semoga saja ada ya, karena menurut feeling saya seperti itu. Jadi intinya permasalahan ini, kalau ingin membuka siapa pelakunya, siapa dalangnya dan lain sebagainya, cobalah dibuka melalui Banpol tersebut. Banpol ini bisa Banpol beneran, bisa juga sekedar Banpol tapi diplesetkan ceritanya. Jadi yang didalami adalah saksi-saksinya, lebih baik saksi-saksinya daripada sosok Banpol tersebut, karena Banpol ini masih tanda tanya guys ya. Jadi lebih baik saksi-saksi yang melihat D masuk ke TKP, itulah yang harus dikorek terus didalami. Semoga saja dari situ nanti akan ketemu benang merah dari perkara ini. Terus yang kita menjadi bertanya-tanya adalah, di mana D kan disuruh Y untuk mengawasi TKP. Apakah Y ini ada kaitannya dengan K, W, O, dan D? Ini masih kurang gimana gitu ya, masih kurang tahu saya. Karena apalagi sekarang Y kan sudah beda kubu. Apakah beda kubu itu karena Y memang nggak ada sangkut pautnya, ataukah Y untuk menyelamatkan diri dan lain sebagainya? Kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa. Karena ini agak seru ya, seru juga pelik juga mumet, apalagi menurut pihak yang berwajib. Pihak yang berwajib kesulitan untuk mendapatkan alat bukti, untuk mendapatkan dua alat bukti ini sangat kesulitan sekali, karena memang TKP sudah diporak-porandakan. Dan menurut penglihatan saya, dulu sekali saat saya pertama kali ngawal, 2 hari setelah ngawal saya ada penglihatan jika si pelakunya adalah anak muda ya. Tapi yang namanya penglihatan itu cuma satu, dikasih tahu gambaran satu. Sedangkan ini menurut dari pihak kepolisian, tersangka nama-nama itu berarti lebih dari satu. Mungkin yang di penglihatan saya itu salah satunya saja ya, salah satunya saja. Menjadi agak bingung adalah kaitannya orang-orang laki-laki sebagai saksi dari masuknya D di TKP. Apakah yang bertamu malam itu di rumahnya Ibu Tuti? Kayaknya sih enggak. Mungkin yang dilihat saksi, katanya saksi itu melihat di jalan dengan kecepatan berapa ya, 60 kalau ya, 60 40 kalau nggak salah ya. Melihat di TKP ada 5 orang, 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Konon kabarnya seperti itu. Siapakah mereka ini? Apakah mereka ini benar-benar ada? Nah, kita nggak tahu di sini. Kita nggak tahu apakah tamu-tamu ini benar ada yang melihat mobil Alfa ternyata parkirannya sudah beda, nggak di garasi. Berarti ada, atau semacam habis ada perjalanan ya dengan orang-orang 5 ini. Kayaknya sih seperti itu. Tapi nggak tahu lagi jika permasalahan ini nanti terpisah. Misalnya ya, ada tamu yang masuk dari pihak keluarga karena sudah menjelang jam 12 malam, makanya saya lebih dominan mengatakan ini pihak keluarga. Kemudian pihak keluarga itu pulang,
Terus ada yang masuk lagi ke rumah TKP yang kemudian terjadi peristiwa itu. Entahlah, di sini masih bingung. Kita tunggu saja nanti dirilis siapa yang masuk ke TKP, apakah sesuai dengan alur cerita yang saya bangun atau tidak ya. Yang namanya perkara hukum ini pasti akan ada perubahan-perubahan prediksi ya guys, apalagi jika ada temuan baru. Makanya kalian jangan terlalu menggenggam prediksi saya yang belakangan itu. Sekalipun mungkin ada benernya, tapi dengan adanya temuan baru ini kita harus berpikir terbuka lagi. Karena yang namanya prediksi ini bisa berubah. Seperti gini ya, kalian diprediksi buruk di bulan Januari. Setelah kalian mengetahui ada hal-hal buruk yang terjadi di bulan Januari, kalian membenahi hidup kalian. Nah, prediksi yang buruk tadi bisa terhindari atau bisa diminimalkan karena kalian sudah berusaha. Seperti itu. Sama halnya dengan hal ini. Ketika awalnya saya memprediksi ini, mencurigai ini, karena yang namanya kartu tarot itu kan simbolnya terbatas. Tidak bisa melengkapi semua kejadian atau peristiwa yang terjadi di dalam hidup ini. Ketika saya mengartikan A dari simbol yang misalnya anak muda, kemudian dengan adanya temuan baru bisa jadi anak muda ini yang dulu saya mengartikan ini bisa jadi juga harus ada perubahan dikarenakan adanya temuan-temuan baru. Tapi yang menjadi saya tanda tanya yaitu tadi ada Y menyuruh Danu untuk mengawasi TKP. Kemudian terjadilah peristiwa itu. Banpol masuk dan menyuruh Danu. Apakah ia tahu kejadian Banpol itu? Apakah kejadian itu dia hanya tahu ketika diberi laporan Danu, hanya sebatas foto dari belakang? Ini yang masih perlu didalami. Tentunya yang tahu Ye sendiri. Nanti pastinya akan diketanya-tanyain dan akan dijawab seperti apa, kita dengarkan saja nanti ya. Dan apalagi si Ye ini juga sudah bilang kalau Pak Yosep, Pak Mulyana sudah ambil pool golf di tempat TKP. Walaupun mereka ke tempat TKP juga didampingi oleh pihak-pihak yang terkait. Tapi si Y ini bilang ada barang yang diambil kemudian dimasukkan di tasnya tanpa sepengetahuan pihak yang berwajib. Nah, di sini nanti si Y harus memberi klarifikasi, menjelaskan kebenarannya seperti apa. Jadi semakin seru karena yang kalau dulu si Y ini bisa dikatakan menyudutkan pihak B, nah sekarang kan sudah menjadi satu tim dengan pihak B. Apakah sudutan atau kata-kata yang menyudutkan tadi itu masih berlakukah? Pastinya nanti akan diklarifikasi. Ini akan semakin seru kok. Perkara ini akan semakin seru. Kenapa saya tidak mencurigai anak Ibu Mimin atau mantan dari kekasihnya Amel? Dikarenakan menurut penglihatan saya, sketsa wajah ini ada kedekatan dengan saksi-saksi masalah Banpol itu. Nah, apakah anaknya Bu Mimin ada kaitannya dengan, maksudnya ada hubungan baik dengan orang-orang ini, WKO ini? Kayaknya sih enggak. Demikian juga mantannya Amel, apakah ada hubungan baik dengan WKO ini? Kayaknya juga enggak. Makanya saya enggak begitu mencurigai antara anak Bu Mimin dan mantan-mantan Amel. Jadi sketsa wajah ini kayaknya kalau di sketsa tentunya mungkin masih belum masuk dalam saksi-saksi yang sudah ditanya-tanya. Jadi ini temuan baru orang ini. Makanya disketsa dan ditontonkan ke publik, barangkali publik ada yang mengenalnya. Nah, kenapa hanya ditontonkan di samping? Ya karena masih dirahasiakan. Kalau diperlihatkan wajahnya kemudian dia kabur bagaimana? Pastinya pihak berwajib sudah tahu siapa gerangan. Sudah tahu dan gerak orang tersebut pasti sudah dibatasi oleh pihak yang berwajib, diawasi. Nah, semoga saja dia belum kabur takutnya kayak W dan K. Tapi W dan K ini entah kabur, entah diamankan pihak yang berwajib, saya kurang tahu. Yang jelas sulit untuk ditemui di rumah menurut pemberitaan seperti itu ya guys.
Dan masalah ini yang tadinya kayak benang ruwet akhirnya sudah agak terurai dikarenakan adanya sketsa wajah tersebut. Nah, kalau kalian ingin masalah ini cepat terurai, cobalah kalian dalami pertemanan dari saksi-saksi yang sudah melihat D di TKP, yaitu pertemanan dari WK dan O. Adakah berteman dengan orang ini? Nah, tentunya ini yang lebih paham adalah orang-orang yang mengenal mereka, orang-orang yang berada di Subang, orang-orang yang berada di Jalan Jaga, orang-orang yang ada kaitannya dengan sekolahan atau yayasan, tentunya mungkin ada kenal. Nah, makanya di sini saya berharap para pengawal kasus ini, terutama yang rumahnya dekat dengan W dan K, cobalah mencari tahu. W, K, O, dan D ya. Cobalah mencari tahu pertemanan mereka ini seperti apa. Apakah ada teman yang seperti itu? Dan ketika yang punya sketsa wajah ini nanti ketangkap, pasti akan bernyanyi. Pasti siapa saja yang tersangkut. Otaknya siapa, yang ikut bantu siapa, yang eksekusi siapa, yang mengetahui siapa, pastilah akan bernyanyi. Dan menurut prediksi saya ini pelakunya berjamaah. Maksudnya berjamaah ini ada banyak yang tersangkut ya, yang tersangkut misalnya yang mengetahui, yang membantu, yang eksekusi, dan otaknya. Aduh, saya sudah nggak sabar untuk melihat peristiwa ini diumumkan. Semoga saja harapan saya tembus Januari diumumkan dan peristiwa ini bisa ke meja hijau, walaupun pihak yang berwajib agak kesulitan untuk menemukan alat bukti, menemukan 2 alat bukti. Karena TKP sudah teracak ya. Mereka anak-anak muda yang tentunya emosinya masih tinggi, kemudian punya daya kreatif yang tinggi, kecerdikan, tapi sayangnya kecerdikan itu dipergunakan untuk hal yang salah ya. Bisa jadi kita diperang oleh anak-anak muda tersebut yang kelihatannya mungkin anak muda nggak mungkin melakukan, tapi kenyataannya sepak terjangnya lebih dari yang kita perkirakan ya. Makanya itu alangkah baiknya kita tidak berpihak satu sama lain di sini. Kita kedepankan asas praduga tidak bersalah dan kita dukung sepenuhnya pihak kepolisian untuk mengungkap peristiwa ini. Walaupun mungkin dari saya atau kalian ada kekecewaan kemarin itu karena sketsa wajahnya tidak terlihat, hanya dilihatkan rambutnya saja. Saya mendalami dari gambar itu ya, dan mata orang ini kayaknya belok, bukan sipit ya. Kalau memang dari samping kayaknya opa-opa Korea, memang kulitnya putih, dagunya ini lancip, wajahnya oval dan tingginya nggak seberapa, rambutnya juga lurus, makanya kalau dari samping mirip opa-opa Korea. Tapi kalau saya dalami matanya nih belok, nggak sipit guys. Dan teman-teman, besok saya kan ada acara dengan keluarga, jadi nggak bisa bikin video. Kalian aja yang mengawal dan saya tetap memantau pemberitaan melalui HP. Semoga cepat terkuak. Dan di sini dulu teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan bincang-bincang santai yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.